Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to GoWill Global Oasis Visual Learning. Yep, for this meeting we will discuss about factual report, or it is also known as report text, and in Indonesian it can be said as teks dalam bentuk report atau laporan. But before we continue, don't forget to press the subscribe button and turn on the notification bell so that you will be notified every time we upload the video. Thank you. Untuk kali ini kita akan fokus ke beberapa hal. Yang pertama adalah function, kemudian ada structure, kemudian language features, examples, kemudian ada bonusnya ya, report kita bandingkan dengan descriptive seperti apa. Kita langsung ke yang pertama dulu mengenai factual report atau report text di sini. Okay, the function is to present information about something generally to the reader. Okay, we make it bold. Kita membuat tebal dan juga besar di sini generally, artinya adalah secara umumnya. Jadi kita menyajikan informasi atau memberikan informasi mengenai sesuatu secara umum. Ingat, secara umum itu adalah kuncinya. Kemudian yang kedua mengenai generic structure atau strukturnya, kita di sini ada general classifications, kemudian ada description. Seperti biasa untuk struktur dalam semua teks yang awal itu namanya beda-beda, tetapi fungsinya sama, yaitu adalah opening atau pembuka. Jadi memberikan informasi mengenai apa yang akan kita bahas pada teks itu. Nah, untuk factual report sendiri itu fungsinya adalah stating general statement about what will be discussed. Jadi menyatakan pernyataan umum tentang apa yang akan dibahas. Kemudian second structure-nya atau struktur keduanya adalah description atau deskripsi. This is the detailed information atau informasi detail about what has been stated in general classification, tentang apa yang telah dinyatakan dalam general classification. Jadi kalau general classification itu adalah pembukanya, description itu adalah isinya. Intinya adalah seperti itu ya. Oke, kemudian kita bahas ke next material. Oke, kita ke language feature sekarang atau ciri kebahasaan. Yang pertama, using general nouns rather than personal nouns. Jadi kita di sini lebih menggunakan general nouns atau kata-kata benda ya secara umum daripada kata ganti, karena secara jelas ketika kita membuat report text atau factual report itu yang kita bahas pasti adalah kata benda. Kemudian the use of personal nouns is limited. Jadi penggunaan dari personal pronouns ya. The use of personal pronoun atau penggunaan dari kata ganti sendiri itu limited atau terbatas. Kemudian written in present tense ini biasa ditulis menggunakan simple present. Kemudian using action verbs, using linking verbs, descriptive language, dan juga menggunakan conjunction di sini. Jadi kebanyakan menggunakan verbs di sini ya, ada action dan juga linking, kemudian menggunakan descriptive language juga. Kemudian yang keenam adalah menggunakan conjunction atau kata hubung. Nah, coba kita ke contohnya dulu di sini. Ada kangaroo. Coba kita analisa bersama di sini. Judulnya adalah kangaroo. Kanguru berarti menjelaskan kanguru secara umum. Ya, walaupun di sini sebenarnya tidak semua kanguru itu mungkin sama, karena ketika kita bahas report text sendiri nggak mungkin mengamati semuanya. Kita hanya menggunakan yang namanya adalah representative atau perwakilan. Jadi misalkan kanguru populasi di seluruh dunia ada 100 juta misalnya, kita cuman ketika membuat teks ini cuman perwakilan, mungkin ada 20 atau 50, dimana nanti ketika ciri-cirinya sama itu dianggap mewakili semua kanguru yang ada. Kan kita nggak mungkin membahas 100 juta kanguru kita amati satu-satu kemudian disimpulkan, kan nggak mungkin. Jadi kita buat representative di sini atau perwakilan. A kangaroo is an animal found only in Australia. Ini menggunakan simple present ya, ciri simple present. Walaupun ini menggunakan found, ingat found di sini bukan kata kerja kedua, tapi di sini menggunakan kata kerja ketiga, artinya ditemukan ya. Ini juga sama, it has menggunakan verb once, ini simple present juga. Call di sini bukan kata kerja kedua, tapi masih sama seperti yang depan tadi menggunakan kata kerja ketiga, artinya adalah di. Kemudian ini juga sama, simple present cirinya dan seterusnya. Semua kebanyakan menggunakan simple present. Coba kita ke second example. Kita contoh kedua di sini. Ada jellyfish.
Ini dari awal juga sudah kita tahu ini ciri simple present, ciri-ciri simple present semua di sini sama. Jadi jellyfish. Kemudian the next example is tornado. Ini tornado. Kalau tadi hewan, di sini membahas kejadian. Jadi untuk report text sendiri itu tidak fokus ke satu atau dua hal ya. Ini halnya sangat luas sekali, bisa berupa benda, bisa berupa kejadian atau hal-hal yang lain. Yang pasti ketika kita membahas, intinya adalah tadi yang kita katakan generally secara umum. Nah ini kita bahas tornado ini ya, ini juga simple present, jadinya sama rata-rata menggunakan simple present semua di sini. Coba ke paling bawah ini. Nah ini, oke, semua menggunakan simple present. Nah kita sekarang ke part terakhir dari video ini, yaitu perbedaan antara report text dengan deskriptif. Jadi bedanya apa sih report text sama deskriptif itu? Kan sama-sama menjelaskan gitu. Jadi bedanya yang pertama ini yang paling vital di sini ya, slip of tongue. Describing general classes of phenomena. Kemudian kalau deskriptif, describing a specific. Ya ingat ya, kuncinya ada general sama spesifik. Jadi kalau general umum, spesifik itu secara khusus. Saya ambil contoh misalkan di rumah saya punya sepeda motor, saya pengen buat judul misalnya my motorcycle. Jadi my motorcycle itu masuknya ke teks dalam bentuk deskriptif. Kenapa? Karena di rumah saya sepeda motornya satu, saya lihat sepeda motor saya, warnanya itu, bentuknya seperti itu, jadi dia secara spesifik kita masukkan ke deskriptif. Nah beda ketika saya ambil judul misalnya motorcycle atau sepeda motor, itu masuk dalam report. Kenapa? Jenisnya banyak, warnanya juga banyak itu ya. Jadi dari representatif beberapa motorcycle itu kemudian kita buat sebuah teks. Nah kita masuknya ke dalam teks dalam bentuk report. Tapi ketika yang kita lihat ya, satu saja misalnya sepeda motor satu, itu masuknya ke dalam deskriptif karena spesifik. Kemudian yang kedua, kita ke strukturnya dulu. Kalau dalam report text itu general classification untuk nama pembukanya. Kemudian kalau di deskriptif, nama pembukanya adalah identification, sama-sama membuka tetapi namanya saja yang berbeda. Selanjutnya untuk struktur yang kedua sama ya, sama-sama menggunakan kata description. Kemudian yang ketiga di sini seperti yang saya katakan tadi ya, representative atau perwakilan. Jadi tidak semua, misalkan sepeda motor itu satu dunia itu ada berapa ratus juta, itu kita amati satu kan nggak mungkin. Jadi kita ambil representative atau perwakilan yang mana menunjukkan atau mewakili semua ciri-ciri dari kendaraan misalnya. Kemudian kalau yang deskriptif itu clear ya, jelas, hanya satu saja ini, satu saja. Kemudian ini contohnya, contoh judul secara umum dan juga khusus, misalnya cat sama my cat. Cat itu banyak sekali ya jenisnya, warnanya dan seterusnya. Kalau my cat itu udah spesifik jenisnya, yaitu warnanya juga itu. Kemudian car sama Indonesian President's car, jadi mobil sama mobilnya Presiden Indonesia itu juga udah sangat beda, sangat jauh sekali ya. Nah seperti itu untuk pertemuan kita kali ini. If you have any questions, you can try to write comment ya, bisa di komen bawah ketika ada pertanyaan. Don't forget, for the one who doesn't subscribe yet, you can try to press subscribe button. Untuk yang belum subscribe, silahkan kalian tekan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya, share video ini ketika bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, karena semua itu nanti membantu kita dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kalian. Okay, thank you very much for the attention. See you on the next videos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.